kita. Di dalam kita belajar, guru tidak mandang siapa gurunya, tapi apa yang disampaikan. Karena kata Sayyidina Ali, tidak semua yang dari keluar pantatnya ayam tidak bermanfaat. Buktinya telur dicari terus sama orang, telur ayam itu dicampur sama madu, jadi obat kuat bagi pengantin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kalami akhir la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita doakan manajemen PT Pestrosi selalu dalam keadaan jaya, dimudahkan rezekinya, dan para karyawannya diberi umur yang barokah, selalu beribadah, dan nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita beserta keluarga pun tercatat sebagai umat Rasul yang mendapat syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tadi kami bacakan surah 33 ayat 1 dan 42, termasuk surah 59 ayat 18 al-Hasyr. Itu adalah merupakan bahagian yang harus kita persiapkan. Ilmunya namanya muhasabah. Muhasabah dilakukan cuma dua. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Karena hidup ini cuma itu kuncinya. Oleh baginda Rasul Muhammad SAW, kalau mau berhasil, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Di dunia harus kamu punya ilmu dunia. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau juga kamu nanti mau sukses di akhirat, ya harus punya ilmu akhirat, belajar agama. Wa man arada fa'alaihi bil ilmi. Kalau mau sukses dua-duanya, dunia dan akhirat, syaratnya pun sama. Harus punya ilmunya. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini kalau kita kembali kepada Mujadilah ayat 11, Allah hanya minta dua saja syaratnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau kamu mau diangkat derajatmu beda dengan yang lain, dua saja syaratnya. Coba diperbaiki imannya dan ditambah SDM-nya. Jadi kalau iman itu sudah berbicara ke dalam, bilang Nabi al-iman yazid wa yanqus, nanti kadang penuh, kadang dianjur. Makanya yang perlu kita tandai itu pada saat iman itu tidak mengapa-ngapain, kayak di rumah sakit, meninggal. Makanya bilang Nabi 3 hari saja kamu tidak menambah ilmu, maka tertutup itu kolbu. Padahal sentral kita ada di situ, pusat pencerahan kita ada di situ. Katanya surah 8 ayat 2 Al-Anfal, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apa saja yang kamu baca, mau doa kah, zikir kah, Quran kah, dia harus menyentuh dimensi rasa, bukan cuma sampai di mulut. Ngapain kalau cuma hanya baca-baca? Maka lalu dalam bentuk zikir yang tadi
Surah 33 Al-Ahzab 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang-orang beriman, perbanyak berzikir. Nabi tidak bilang di jumlah, banyaki. Jadi kalau sudah dibilang perbanyak berzikir itu berarti maunya Allah itu hitungan ganjil yang kedua, yang kamu rasa sudah enak di dadamu yang mana. Jadi tidak perlu sampai sekian ratus, sekian ribu, nggak perlu. Karena cuma 5 saja kok. Apa yang dimaksud? Abdul Fikri fa'lam annahu qawlu la ilaha illallah. Kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jika cuma dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Karena kenapa? Dia masih jahil, masih untuk amaliyah tubuhnya. Sementara amalan jahar, amalan tubuh itu ada dua, ada jahar, ada sir. Sir itu lembut. La ilallah, la ilallah. Karena sudah mau masuk di dalam amalnya di qalbinya. Kalau sudah masuk ke dalam qalbinya, la harfin wala sautin. Kada ada huruf, kada ada suaranya. Tidak boleh diucap, tidak boleh terdengar. Kenapa? Amalan qalbu. Jadi step by stepnya begitu. Yang bersuara untuk amalan tubuh dalilnya ala Arab 5556. Sementara amalan qalbu dalilnya ala Arab 205. Jadi zikir itu cuma dua, mau bersuara atau mau diam. Tapi harus pakai ilmu. Kalau enggak, khodam yang masuk. Apalagi yang suka beribut berteriak-teriak. Kadang khodam yang masuk. Dari mana tahu Pak Ustaz? Perubahan suaranya. La ilaha illallah. La illallah. Kenapa bisa berubah? Hari-hari Bapak itu begitu suaranya? Tidak. Lalu waktu dia zikir, kenapa berubah? Karena ada khodam yang masuk. Kenapa? Dia zikirnya tak sadar. Nah, di situ persoalannya. Makanya harus guru mengajarkan bagaimana zikir itu. Tidak hanya sekedar dapat diterima dibaca, enggak, sampai ke masuk zikir birruh. Kalau sudah masuk bil qalbi, ada maksudnya 1328. Ra'at alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu targetnya. Dan dimasukkan di dada juga kata Allah di situ ar-rongga fujuruha wa taqwaha. Kamu tahu enggak yang mana yang dibuang, yang mana yang mau diisi? Kalau cuma sekedar dibaca enggak ada target, capek-capek di mulut, tapi enggak usah. Karena beda pada saat kita membaca dengan kita pakai ilmu akan naik derajat itu. Nilainya sudah tidak akan sama. Begitu pula dengan sholat. Ada 3 rukun yang Bapak wajib harus tahu. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Nah, rukun qalbi ini yang banyak nggak dipakai. Apa itu rukun qauli? Allah. Apa itu rukun fi'li? Allah. Diangkat. Ini wujud daripada wujud Allah keadaan ini kan wujudnya Allah. Cuma kan belum sampai di situ masuknya, hanya baru menjalankan perintah rukun 13 sudah bangga sholatnya. Karena nggak ngerti siapa yang sholat, siapa yang disolati, nggak pernah dibahas. Karena nggak pernah belajar. Jadi sholatnya manual saja berdasarkan perintah waktu. Surah 4103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa 103. Sungguhnya sholat itu kata Allah, aku yang punya bukan kamu. Jadi kita mengikuti aturan itu. Ajar, sholat. Begitu ditanya, tadi kamu sholat menyembah siapa? Allah. Fa'in Allah. Di mana Allahnya? Tak tahu. Lalu tadi siapa yang sholat? Ya saya Pak Ustaz. Sampai tahu nggak setiap gerakan yang 4 itu siapa ada di dalamnya? Waktu berdiri sebagai huruf alif, begitu ruku adalah huruf H, begitu sujud adalah huruf mim, waktu dia duduk adalah huruf dal. Itu sudah menunjukkan kalimat Ahmad. Nah kan kita belum masuk di situ. Hanya masih pelaksanaan, oh begini syariatnya angkat, ditaruh di sini sunatnya begini, ini yang sahih. Hanya di situ, tidak pernah keluar naik ke hakikatnya. Kenapa tangan ditaruh di dada? Perempuan di bawah payudara, laki-laki di atas, ke kiri sedikit. Kenapa?
illallah. Tuh. Tapi begitu Allahu Akbar, astagfirullah, sudah dikunci dari kantor atau sudah mati komputer. Ya Allah, ada janji. Ya Allah, arisan keluarga. Sembahyang apa kayak begitu? Sholat apa yang begitu? Berarti dia masih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum dipisahkan yang mana la ilaha, yang mana yang illallah. Kalau kita dulu belajar tarekat Naksabandi sama guru diajari loh, kenapa enggak illallah Pak Ustaz? Illallah itu adalah rahasiaku. Illallah. Kenapa enggak la ilaha Pak Ustaz? Loh, tujuan kita Allah bukan la ilaha. Sampai tidak bersuara zikirnya. Bagi yang tidak mengerti la ilaha tiada Tuhan, zikir apa ini? Kamu enggak belajar. Coba belajar sama guru, dikasih tahu. Kenapa dipenggal-penggal begitu? Karena ada target. Nah, kayak kita ikut zikir bukan yang sekedar ikut-ikutan, terima ilmu dari guru. Kita harus berzikiran, burikan, puasa dengan zikir. Oh, banyu ngapain? Air yang paling karomah adalah air dari bapak ibumu, karena dia Tuhanmu di dunia. Bapak Ar-Rahman, ibu Ar-Rahim, itu sifat Allah. Mana guru dia ulama habaib dikasih ilmu itu? Nggak ada. Guru itu mulia karena ilmu, orang tua karomah karena nasab. Makanya aneh kalau ada anak meninggal orang tuanya nggak bisa dimandiin, apalagi mimpin sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati aja segitu anaknya. Kok misalnya ada guru pimpin abah, ya Allah ya Karim, apanya nak? Kami yang nggak tahu. Fardu kifayah itu cuma 4 takbir, nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Tinggal kamu niat dengan qalbinya, aku sholat fardu kifayah lillahi ta'ala, itu aja. Takbir Allahu Akbar. Tahu doanya? Enggak. Baca Al-Fatihah. 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 Assalamualaikum. Segala kekurangan guru ke ulama habaib yang jadi makmum yang melengkapi. Yang penting kamu yang imam. Kenapa? Kamu nasabnya. Ini kebanyakan nggak tahu, nggak hafal. Apalagi yang datang ke tempat orang meninggal pakaian seperti ini. Bapak-bapak silahkan yang mau sedekah sholat. Nggak benar. Kenapa? Pakaiannya kotor. Yang dilihat oleh Allah bukan pakaianmu ini, nah. Yang dilihat kebersihan hatimu. Karena bisa dihindari yang sentuhan-sentuhan yang dari luar itu, kena di celana, kena ini dan sebagainya. Katanya ada fikih di dalamnya. Apabila terasa ada tidak baik, percikan, ambil air, bukrona kaya Allah 3 kali. Habis itu berwudu pakai sholat. Apa yang terjadi dengan najis ke apakah yang kita tidak tahu, hukumnya la haul wala illa billah. Selesai. Ini diriksa. Ketelpaknya penuh dengan lantung. Dibersihin tidak bisa, tetap aja dengan super apa dan tetap aja lengket. Sholatlah dalam keadaan lengket-lengket itu. Bukan itu yang Allah lihat. Hatimu sholat karena aku. Tuh petani, habis nyangkok, bersih-bersih, kelihatannya bersih. Begitu sholat putih semua badannya, bekas lumpur. Tapi itu kan dari bumi steril, suci. Tetap aja sholat. Gak ada urusan karena Allah lihat hatinya. Ini manjanya baru kena asam urat, baru keseleo, baru sakit pinggang, baru aja tangan kakinya patah satu. Wah, Allah ngerti aja kan kalau tidak sholat. Dalilnya innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Emang Allah itu pacarmu apa? Kalau dibuka surah 3191, surah An-Nisa 103 nggak bisa kayak begitu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Sholat itu dengan cara berdiri. Pertama, nggak bisa waquda, duduk di kursi, duduk di lantai, duduk selonjor. Nggak bisa wala duduk di baring, telentang, hadapkan ke kiblat dengan mengangguk. Nggak bisa kijip-kijip, nggak bisa tarikan nafas, zikir terakhir. Itu sholatnya. Yang dia bilang akimis sholat dan zikir itu sama aja dengan sholat. Begitu kalau orang syariat belajar.
Bukan dengan berzikir nggak ngerjain sholat, nggak ada aturan begitu. Kalau kita nanti kalau level sudah tidak bergerak lagi, baru kita tidak ngerjain sholat. Karena sholat dia dengan tarikan nafas, tidak bisa bergerak. Nah dia tadi 59:18, Tanzur nafsu ma qaddamat dia, hendaknya masing-masing diri, masing-masing jiwa siapkan bekalnya untuk menghadapi hari esok. Berapa kasus yang kita dengar kepleset kamar mandi, 99% meninggal. Dan pada saat kepleset atau ada serangan jantung, dia pegang sakitnya, apa yang dia ucap di kamar mandi? Allah, kamar mandi tempatnya najis, tidak boleh ada zikir keluar. Nah kalau tidak belajar ilmu hati, jadi keluarnya bilang apa dia? Karena nggak boleh diucap, karena tempatnya najis. Malaikat ada di luar pintu. Nah ini sudah tadi kenapa sampai zikir bil qalbi itu harus tahu. La ilaha illallah, la illallah. Iya, sampai dia tenang, damai, tentram, tidak mikir yang aneh lagi. Lebur dengan la ilaha illallah. Sudah terasa dimainkan zikir nafasnya. Keluarkan. Nah itu irama yang kita dengar di ruangan ICU rumah sakit. Hanya 2 iramanya. Nah yang di ruangan kaca inkubator itu atau di ruangan isolasi itu, tahu nggak dia kalau zikirnya? Kalau enggak jadi hantu mati. Artinya dalam keadaan su'ul khotimah, di penghujung yang celaka. Kenapa? Lo tidak ada yang bimbing. Semuanya serba alat di tubuhnya, ditutup. Siapa yang bimbing zikirnya? Belajar enggak dia zikir itu? Kalau tarik, sementara di sana, tahu nggak dia isinya zikir nafasnya itu? Enggak, celaka matinya. Karena tidak ada yang bimbing. Yang kedua, tahu nggak dia? Zikir pendek, kan sudah tersengal-sengal, tinggal mau keluar, buang la ilaha, tinggal Allah, tidak dipakai. Keluar. Nah sekarang dilatih nggak itu? Belajar nggak? Pernah dengar nggak ilmunya? Anda nanti jadi hantu. Makanya Nabi jauh-jauh hari bilang, Lakilu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, bisikkan padanya, kasih tahu ke telinga orang sakaratul maut kalimat la ilaha. Nabi yang suruh. Nah sekarang belajar nggak? Dalilnya sudah jelas tadi. 3341. Kemudian Nabi beritahu zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Ilmunya ada 2, bersuara sama tidak. Bersuara ada nyaring, ada lembut. Tidak bersuara dalam hati dan zikir di roh. Dan kalau nggak pernah dilatih kacau. Oh gampang nanti kalau tidak bisa, ini bukan ilmu simsalabim. Kapan melatihnya? Tapi sholat. Kapan melatihnya? Kamu nggak bisa tidur, baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena banyak beban nggak bisa tidur. Kenapa nggak pakai zikir la ilaha illallah? Illallah. Nggak bisa, pakai zikir nafas. Habiskan, keluarkan. Habiskan, tarik lagi. Paling tidak 5 menit, tidak sampai 5 detik, langsung terlelap. Kenapa? Lo yang punya diri merintahkan tubuh. Tidur, pasti tidur. Itulah hipnoterapi diri namanya. Jadi seorang kaget sama orang yang insomnia itu. Apa sebabnya? Berarti gak ketemu zikir. Zikir hati gak dapat. Akhirnya obat aja, nonton aja, baca saja sampai ngantuk katanya. Ya Allah. Padahal innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. 17:36 Al-Isra. Sungguhnya nanti pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu bertanya. Untuk apa matamu kamu gunakan? Gak bisa tidur, lalu kamu ngapain? Bacaan buka, baca dan sebagainya. Jadi fitnah. Itu sudah penyebab kenapa mata gampang sekali rusak. Karena ada sesuatu yang dia lihat yang harusnya tidak perlu. Kalaupun dia terlihat, maka muncullah penghapusan. Astagfirullah. Muncullah penghapusan dalam mulut Ghufranaka ya Allah.
Lalu ending terakhirnya apa? Ilmu. Kalau tidak belajar, tidak pernah terima dari guru, hanya buka Google, mati jadi hantu. Gurunya Google. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena kamu tidak belajar dan tidak menjadi bahagian daripada sistem yang ada itu. Kamu tidak masuk di dalam kelompoknya. Jadi kamu mencuri ilmunya guru. Itu hanya untuk orang-orang yang basicnya sudah siap, ininya siap, atasnya siap, tinggal nambah wawasan. Jelek, oh ada yang berpendapat begini. Bukan belajarnya di situ. Belajar tetap sama guru face to face. Itu yang dibilang bernasab. Yang sekarang ramai di kota disebut, nggak bisa kalau nggak bernasab dari guru. Itu yang dimaksud. Taklif pada gurunya. Kalau di Google tidak ada gurunya, kamu curi ilmu orang. Karena tidak pernah minta izin sama guru itu langsung dibuka. Langsung dapat, oh hadisnya begini, ayatnya begini. Itu nambah wawasan, bukan belajar. Dan di situ kelirunya sekarang kita ini. Beda kalau dari awal sudah ikut kita di dalam konten itu, jadi murid, jadi jamaahnya. Beda. Oh saya mau cari ilmu, langsung belajar. Jadi gila. Jadilah ayat 11. Kalau Nabi tolabul ilmi faridu ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu fardu ain, kewajiban setiap pribadi muslim, laki-laki dan perempuan. Nah, kita bersyukur di PT ini diadakan taklim yang jujur itu berseri sampai tuntas. Katanya syukur kalau jamaahnya datang banyak, berarti bertambah ilmunya. Kenapa? Untuk keluarganya. Untuk siapa lagi? Untuk anak istri. Bukan untuk orang lain. Jadi pribadi masing-masing kita belajar. Jadi orang tidak sholat bukan tugasmu. Tugasmu tuku ampusatum wa ahlikum naro. 66 ayat 6 At-Tahrim. Jadi apa urusan menyuruh tetangga sembahyang? Bukan tugasmu. Itu tugas bapaknya. Ada urusan apa kamu orang di posan dan disuruh ke masjid? Itu tugas bapaknya, bukan tugas kamu. Yang paling berhak bertugas melarang mereka di situ Pak RT, karena dia punya warga bukan kita. Nah, begitu maunya At-Tahrim 66 ayat 6. Kita dan keluarga ngapain urusi orang lain? Loh, tapi tetangga sebelah bapaknya bertanggung jawab, jamaah di masjid belajar. Nah, urut-urutannya seperti itu. Mau kemana Pak De? Sudah waktunya. Jangan bilang mau sholat, kamu kalau tidak masuk neraka. Berarti ria ini. Pamer dia kasih tahu bahwa dia mau pergi sholat. Hancur pahalanya hari itu. Karena dia ngomong, mau ke masjid sholat, ria. Tidak sadar nih. Jadi capek-capek kita sholat, ternyata di sana dipuji. Ya, anakmu yang diurus sama istri, bukan orang lain. At-Tahrim dia yang bilang, bukan Ustaz. Itu tugasnya dia ulama habaib pengajak jamaah. Kasih tahu Pak RT, makanya wajib RT itu hadir supaya dicuci otaknya sama telinganya. Wargamu wajib datang ke masjid. Nah, simpulannya hadirin yang dirahmati Allah, taunya kita di dalam kita belajar guru tidak mandang siapa gurunya, tapi apa yang disampaikan. Karena kata Sayyidina Ali, tidak semua yang dari keluar pantatnya ada tidak bermanfaat. Buktinya telur dicari terus sama orang, telur ayam itu dicampur sama madu jadi obat kuat bagi pengantin. Ini tidak siapa gurunya, Anu, oh tidak cocok. Siapa gurunya, Ustaz Anu oleh aliran. Astagfirullah. Dan itu sudah berkembang di Balikpapan. Jadi ada gap-gap yang kita tidak sadari terjadilah. Firqah-firqah. Ma'udzubillah. Nah, di situ gunanya Bapak ajari anaknya yang benar. Ustaz salam subuh kadang berkunut di rumah, kadang tidak berkunut. Salam kanan, salam kiri, diam. Salam kanan, salam kiri, berhadapan. Berzikir, berwirid. Malam Jumat kita yasin dan tahlil. Kenapa? Untuk dibiasakan. Nanti di masyarakat akan ketemu dua. Jadi anak tidak lagi ekstrim. Oh ini kelompok anu, kelompok anu. Dari nabinya sudah ada informasi pengetahuan. Tidak ada persoalan. Itu tugasnya Bapak. Termasuk persiapkan dia kalau Bapak mau mati. Ini yang kamu baca. Ini yang kamu ingatkan. Kalau mau mandi, ini yang kamu bersihkan. Siramnya begini. Belum disiapkan. Diri sendiri aja belum mandi wajib. Mandi wajib iya, tapi mandi 9 belum. Kayak hari Jumat. Wajib mandi 9.
Bismillahirrahmanirrahim, Ghufranaka ya Allah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Ghufranaka ya Allah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Ghufranaka ya Allah 3 kali. Jadi 9. Itu juga disebut dengan mandi taubat, mandi penutup, mandi terakhir setelah kita pakai sabun membilas sebelum kita pakai handuk. Bukan hanya mandi Jumat, bukan hanya mandi hadas, tidak ada mandi penutup, namanya mandi 9 atau mandi taubat. Begitu sudah mau mati tinggal ditambah Bismillahirrahmanirrahim, Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Ya Allah, tobatkan tubuhku yang bagian kanan karena sudah mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim, Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Ya Allah, tobatkan tubuhku yang bagian kiri karena sudah mau kembali. Bismillahirrahmanirrahim, Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Ya Allah, tobatkan tubuhku seluruhnya, ujung rambut, ujung kaki karena sudah mau kembali. Apa yang lagi yang sulit? Kalau hari-hari Ghufranaka ya Allah, kalau sudah mau mati wa ilaikal masir tambah. Nah, kalau tidak belajar jadi kayak mana? Waktu disiram dimandikan sama orang yang mandikan mayat, tidak pernah mandi 9. Apa tidak berteriak, aduh tobat. Gara-gara tidak mandi dan tidak tahu cara mandi. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله الذي يذكركم من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا غفر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم السلام والسلام عليك وعلى السلام. كما ربنا السلام جنة الله السلام تبارك ربنا وتعالى ذو الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallahul azim wa bihamdillah, alhamdulillah, 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 لا إله إلا الله لا شريك له الحمد لله على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله مزيد يا ربنا الحمد لله الجلال والكرم العظيم السلطان اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمنا كما ربنا صغيرا وارزقنا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا مقبولا وارزقنا بحلالك عن حرامك عن معصيتك اللهم اغفر لنا حرام فضلك عما سواك اللهم رب ارزقنا الشكر والمحبه بنعمت علي وعلى والدي ومع صديقي والابرار واصلح لي في ذريتي اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم دعواهم فيها اسلامك اللهم تحية فيها السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على